Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Siapakah gereja sebenarnya? Atau apakah gereja sebenarnya? Ya, yang kedua, dapatkah menjadi Kristen tanpa menjadi bagian dari gereja? Sudahkah doa Tuhan Yesus bagi gerejanya terwujud? Gereja adalah ada di dalam dunia, tetapi bukan dari dunia. Nah, siapakah itu? Anda dan saya yang sudah keluar dari kegelapan dosa dunia, Anda dan saya yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus, Anda dan saya yang sudah mengalami terangnya yang ajaib, saudara. Anda sudah berpindah dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Ada satu sinar di mata anak-anak Tuhan, saudara. Ya, Anda dipisahkan untuk Tuhan, bukan karena kita lebih baik dari orang lain, tapi karena ditebus oleh Yesus Kristus. Jadi, Tuhan Yesus itu adalah perantara kita yang pertama antara dunia dengan Allah Bapa. Nah, kita adalah setelah kita terima Tuhan Yesus, kita juga menjadi perantara dunia untuk datang mengenal, mengabarkan Injilnya, bersaksi baginya. Apakah seorang Kristen ya tidak menjadi bagian dari gereja? Jawabannya apa, saudara? Tidak dapat. Nah, sekarang bagaimana keadaan gereja seharusnya, saudara? Seharusnya secara inti gereja itu adalah tidak serupa dengan dunia ini lagi. Karena kita sudah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, selanjutnya, tetapi bagaimana kenyataannya, saudara? Yang menjadi fakta, yang senyata, gereja itu tercampur seringkali. Gereja ikut dunia, gereja terbawa arus dunia. Allah menaruh gereja di tengah dunia. Tetapi setan menaruh dunia di tengah gereja. Sekali lagi, Allah menaruh gereja di tengah dunia untuk menjadi kesaksian, menjadi terangnya yang ajaib, memberitakan firman-Nya. Gereja yang satu itu, gereja yang kudus itu, gereja yang universal, yang am itu, gereja yang adalah diutus apostolik itu, saudara. Tapi setan berusaha menaruh dunia dalam gereja. Itulah gereja yang tidak dikenal. Namanya dikenal, saudara. Ini gereja ini, ya, gereja itu makin terkenal. Tapi kesaksiannya tidak dikenal, tercampur. Kok sama gereja dengan dunia ini? Baca Alkitab tidak berubah. Siapa bilang baca Alkitab tidak berubah? Kalau kita aktif menjalankan, pasti berubah. Pasti berubah, saudara sekalian. Dengan sungguh kita lahir baru. Iblis itu dengan apa? Nah, ini yang paling banyak dipakai oleh iblis pada masa kini, saudara. Sehingga membuat orang Kristen pengaruhnya menjadi tumpul. Orang Kristen tidak bisa punya pengaruh, tidak punya kesaksian lagi. Bahkan banyak viral-viral ini itu, saudara, ya, yaitu kompromi, saudara. Kompromi tadi tercampur, tersamar. Gereja yang harusnya sudah keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, tapi ternyata, saudara, tersamar karena dia kompromi. Ya, semuanya oke, semua benar, kompromi. Kita bukan orang yang disebut heavenly Christian, hidup di sorga, bukan. Tapi juga jangan menjadi worldly Christian, orang Kristen duniawi. Tapi menjadi orang Kristen yang hidup di bumi dengan pikiran sorgawi. Earthly Christian with heavenly minded. Orang Kristen di bumi, tapi dikatakan in the world, but not of the world. Ada di dalam dunia, tapi bukan dari dunia. Terakhir, saudara sekalian, practicing Christian. Ya, jadi itulah yang bisa berubah. Kita bukan hanya dikatakan baca Alkitab 1000 kali tidak berubah. Tidak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita, Tuhan, aku takut akan Tuhan. Mulai mau ikut firman Tuhan dengan pertolongan kekuatan dari Roh Kudus, dengan berdoa kepada Tuhan, melakukannya, menjalankannya. Ya, jadi ada kalimat mengatakan the only true Christian is the practicing Christian. Satu-satunya orang Kristen yang benar adalah orang-orang Kristen yang mempraktekkan kebenaran.